Yo, what's up? Selamat datang kembali di channel gue, channel Ebit Keke di my room gue gitu. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, udah like, udah komen juga, udah ngasih kritik dan saran gitu di channel gue ya, walaupun channelnya baru pemula gitu. Makasih banget buat yang udah dukung gitu. Yang belum subscribe, berikut yang baru nongol di channel gue, silahkan tekan dulu tombol merahnya, gratis kok. Untuk itu perkenalan biar jadi sohib gue gitu men ya. Lanjut konten kali ini ngelanjutin konten yang sebelumnya, permintaan teman gue juga tentang sex education atau edukasi tentang seks. Sebenarnya gue agak rancu juga sih kalau ngomongin masalah ini, soalnya kan bukan bidang gue juga, bukan keahlian gue juga, cuman gue berdasarkan ngomong kayak ini berdasarkan karena pengalaman, karena ilmu yang gue punya, berikut dari fakta yang gue temuin gitu. Lanjut di poin pertama tadi, di season pertama atau part pertama gue menceritakan bahwa sekitar 80 atau 90%-an dulu ya, itu kata atasan gue di tahun 2015, mayoritas kebanyakan yang berumah tangga itu ada yang tidak pernah merasakan klimaks untuk wanitanya dalam rumah tangga, cuman merasakan kenikmatan aja gitu. Nah, untuk poin-poinnya kenapa bisa seperti itu, yang mungkin ada 2 poin ya. Yang pertama buat cowoknya sendiri ini, buat pihak cowok. Yang pertama, cowoknya itu emang bodoh, tidak tahu cara memuaskan pasangannya. Yang kedua, Egois. cowoknya pingin menang sendiri gitu, asalkan dia terpenuhi ya udah. Masalah pasangannya, istrinya, udah klimaks atau belum, ya itu bodo amat. Ada yang seperti itu juga. Kalau untuk yang masalah yang pemula itu ya, yang bodoh lah gitu kan, masalah Memuaskan pasangannya. bagi sosok pria ya, itu mungkin untuk pasangan yang baru-baru nikah itu kan ya wajar lah. Dan untuk yang mungkin orang-orang baik lah, orang-orang baik yang dulunya ya jarang bergaul gitu, jadi tidak tahu dunia seperti itu, bisa dimaklumi. Cuman kalau yang udah berumah tangga yang lama gitu kan, sampai punya anak, terus masih seperti itu permainannya karena egois, itu bisa saja terjadi gitu kan, hanya untuk kepuasan diri sendiri untuk laki-lakinya, tapi tidak memikirkan pasangannya itu. Cobalah jadi laki-laki yang bisa saling melengkapi, bisa saling mengasih kepuasan gitu di ranjang khususnya. Untuk poinnya, untuk caranya sendiri ada beberapa cara untuk masalah memuaskan pasangan kita. Yang pastinya kalau mau main itu jangan langsung main men, pemanasan dulu, karena wanita itu susah terangsang, susah juga klimaks, beda dengan laki-laki. Yang pertama, cobalah pemanasan dulu. Toh kan kalau untuk yang rumah tangga kan ibaratnya santai juga kan mainnya, nggak buru-buru amat gitu. Jangan samakan istri lu sama cewek di luar sana, Jablay lah gitu kan. santai aja mainnya ya. Toh gak di waktu ini kan, seorang istri kita harus beri pemanasan dulu, dari kuping ke leher ke dada ke bawah lagi. lebih bawah. Harus kayak gitu dulu men, jangan terburu-buru. Lu tahan dulu nafsu lu, kontrol emosi lu, biarkan istri lu puaskan dulu. Karena bagi laki-laki mah gampang puas mah, udah keluarnya udah puas, tapi bagi wanita itu susah men ya. Betul gak para cewek-cewek, para istri, susah kan? Jangan sampai istri lu belum klimaks lu udah-udahan, jangan. Kalau bisa istri lu dulu yang klimaks baru lu main gitu. Utamakan dulu itulah
rangsang dulu istri lu dari mulai atas sampai bawah. Yang kedua, kalau bisa Oral deh. Coba oral. Atau oral. gunakan bibir lu, lidah lu. Kata gue juga kan, manfaatkan seluruh badan lu untuk memuaskan pasangan lu. Oral lu aja. Ya mudah-mudahan para istri dapat cowoknya yang maksudnya nggak jijian ya. Maksudnya bukannya jorok. Kalau masalah seks gak ada yang jorok men, serius. Malahan kalau seks itu Lebih jorok, fantasinya lebih edan. lebih asik, serius. Kalau bisa oral dulu deh. Posisi oralnya di mana dicari sendiri deh. Karena yang gue ketahuin ya, oral dengan lidah dengan bibir itu Di tempat-tempat yang paling jorok men. serius. Dari atas yang paling jorok malah sampai bawah. Coba aja deh. Terus untuk selanjutnya mungkin lu harus belajar pernapasan. Itu perlu juga pernapasan. Karena bukan waktu yang sebentar buat oral dengan mulut kepada pasangan lu. Buat para cowok, latihan pernapasan dulu deh. Itu minimal 10 menit atau paling minimalnya 5 menit atau 10 menit lah. Bisa sampai setengah jam bisa. Kalau lu gak kuat, wah udah deh. Kacau. Ada juga sih tipe cewek yang gampang, emang gampang klimaks, ada cuma beberapa menit oral gitu kan langsung puas, langsung lu main, lu puasin diri lu gitu. Tapi ada juga cewek yang sampai setengah jam ada. Hati-hati lu. Nah, untuk main setelah oral kayak gitu, lu usahain lu harus bisa mengontrol pergerakan tangan, bibir lu. Usahakan semuanya bergerak. Masalah pergerakannya di mana nanti deh gue jelasin gitu kan. Lu harus bisa gerak tangan berikut bibir gitu ya. Pokoknya kalau susah sih kalau ngomong sendiri kayak gini, harusnya itu ada lawan bicara gitu kalau kayak gini, jadi enak gitu, jadi ada feedbacknya kalau ngobrol kayak gini. Kalau ngobrolin sendiri kayak gini menerangkan itu jadi agak aneh juga gitu, soalnya gak ada tanya jawab. Tapi gue usahain lah semaksimal mungkin gue jelasin kan. Oral dulu deh, oral dulu semaksimal mungkin. Beruntunglah buat kalian para cewek-cewek yang memiliki Cowok yang gak jijian. serius, beruntung. Udah tinggal minta aja. Sebenarnya kata gue juga, perbaiki komunikasi dalam rumah tangga dalam hal ini, dalam hal seks ya. Perbaiki, jangan malu-malu. Toh udah suami istri kan, udah suami istri, ngapain harus malu lagi, harus malu-malu gitu, ngapain harus malu-malu. Lu tinggal ngomong lu pengen seperti apain, pengen kayak gimana, lu ngomongin pada pasangan lu. Masalah dia bisa atau enggaknya ya belajar bersama aja gitu kan. Pas susahnya sih gitu. Cari tahu bersama. Tuh buat keharmonisan rumah tangga juga kan. Karena kalau udah puas di tempat tidur pun jadi nyenyak, kerja pun besoknya jadi semangat gitu. Kuncinya kalau semangat kerja itu malamnya itu harus udah Bermain sangat ekstra. kalau udah capek, apalagi kalau main di ranjang udah capek, wah nyenyak main tidur. Buat cowok ya, kalau buat cewek udah capek gak klimaks Pusing. Nah itu dia. Yang pertama pakai mulut dulu. Yang kedua sebenarnya ini sih yang kata gue juga, ini dipraktekkan harus kepada yang udah berumah tangga, itu minimal udah punya anak satu. Soalnya ya ada pergerakan ini
kata gue yang gak ya, gue inget lagi kata gue juga kan, gunakan manfaatkan tubuh lu sebaik mungkin untuk memuaskan pasangan lu. Ini, men. Coba buat lu para laki-laki senam jari dulu aja deh, belajar senam jari, angkat besi pakai ini bisa. Terus kalau nggak salah gue pernah lihat deh videonya, ada gak tahu di mana, gak tahu di Cina, gak tahu di mana ya, itu di reaction sama YouTuber siapa gue lupa. Ada videonya, ada alatnya kayak gini, wah makin cepat gitu. Nah itu sih yang pertama. Setelah lu bisa kayak ini, lu harus tahu kapan lu Oral. terus gabungin sama senam jari. nah di sanalah kalau lu udah tahu waktunya, timingnya kapan, gue jamin pasangan lu bakalan puas, kasur lu bakal basah. Nah, di sana rumah tangga makin romantisnya. Jarang loh laki-laki yang kayak gitu. Yang paling nyebelin itu buat para cewek-cewek yang laki-lakinya itu jijian. Karena menurut gue seks itu semakin jorok, semakin berfantasi gitu, men. Terus kalau nggak jorok, asal-asalan aja, itu kayak pemula, men. Percuma rumah tangga udah puluhan tahun juga kalau mainnya kayak gitu aman. Terus kecuali kalau yang umurnya udah 40 tahun 50 tahun ya, mungkin karena kondisi badannya juga udah gak memungkinkan untuk Edan gitu, men. ya dimaklumin. Tapi kalau masih umur yang nikah muda, itu kan nikah muda terus masih umur 20 sampai 30 sampai 35, masih ada hasrat menggebu-gebu di dalam tubuh untuk bermain liar gitu. Belajarlah, men. Kapan lagi coba? Waktu gak akan bisa diulang. Itu deh, coba aja dulu. Yang pertama itu. Ada lagi sih sebenarnya untuk teknik teknik kan ada bentuk tubuh itu. Kalau udah lama nikah itu kan, maaf ya, Si Payudara wanita itu kan makin lama makin kenor. dan sensornya itu untuk reaksi rangsang itu makin lama kan. Itu sebenarnya ada, bisa kita akalin. Coba aja tanya sama perempuan yang udah maaf banget, Payudaranya udah kenor. beda waktu sama perawan. Kalau perawan kan asal kita sentuh juga sama lawan jenis langsung terangsang kan. Coba istri dulu yang udah kenor itunya, lu mainin aja gitu kan, paling gimana geli-geli biasa doang. Itu ada caranya sebenarnya, supaya merasakan sensasi seperti punyanya wanita itu, ya payudara itu, seperti sensasinya seperti masih kenceng gitu. bisa diakali sebenarnya. Cuman itu harus, kata gue juga harus ada lawan bicara gitu biar enak ngomongnya. Mungkin gue kedepannya bikin podcast juga ya, supaya agak menarik gitu kontennya. Jadi biar ada ngobrol kayak gini, ada feedbacknya gitu, apalagi ngomongin tentang hal yang sensitif kayak gini, biar enak ngejelasinnya. Nah untuk sementara mungkin itu dulu aja. Untuk kedepannya masih banyak sih yang gue mau kasih sharing sama lu, sama kalian, men. Masalah tentang caranya gaya gini, sebenarnya gaya-gayanya juga itu mempengaruhi sebenarnya. Gaya gini harus seperti ini kan, nggak harus seperti gini, harus gaya gini nungging aja. Itu sebenarnya masih ada caranya nungging, tapi harus gimana nih supaya enak ceweknya, gue udah tahu sebenarnya. Cuman ya nanti deh, gue cari dulu teman buat podcast untuk sharing masalah ini biar ada enak gitu ngobrolnya, ngejelasinnya gitu kan. Kalau ngomong kayak gini gak enak gitu, apalagi kalau podcastnya Sama cewek gitu kan. jadi bisa langsung tanya ke lawan jenis gitu yang bersangkutan. Pokoknya untuk yang udah rumah tangga udah setahun, kalau setahun lebih udah punya anak, coba nih kasih pasangan lu yang terbaik, jangan jijik. Toh itu juga kesukaan lu kan, lu puasin pasangan lu dengan cara
yang tadi gue kasih tahu. Oral dulu sama bibir, berikut gunakan semua bagian tubuh lu. Pertama ini belajar senam belajar senam jari aja dulu gitu kan. Nah ini makin cepat pergerakannya makin bagus nih kayak gini gitu. Itu aja dulu yang gue bisa kasih. Kedepannya kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya, soalnya lebih enak kalau kayak gini, lu kasih pertanyaan biar gue jawab. Kalau gue nerangin pasti akhirnya atau hasilnya akan muter-muter aja terus omongan gue kayak gitu, muter-muter yang gue jelasin akan muter-muter. Lebih enak lu kasih pertanyaan, gue jawab. Boleh pertanyaan di kolom komentar, boleh, biar nanti gue jawab. Bang gimana kalau gini. Nah itu lebih enak kan, nanti gue jawab deh ya. Oke, untuk sementara cukup sampai sini dulu untuk konten Sex Education-nya. Untuk kedepannya kalau ada permintaan lagi boleh silahkan teman-teman, gue bikin konten apa. Ibaratnya konten ini mau dilanjut boleh silahkan di komen atau di komen di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan boleh juga cantumin di kolom komentar. Oke, jangan lupa like and share ya. Makasih banget buat teman-teman gue yang udah subscribe. Dukung terus channel gue biar gue makin semangat bikin kontennya. Bukan cuma konten di dalam studio, gue berencana mau bikin konten juga nge-vlog gitu sambil wisata kuliner. Doain juga gue mau bikin konten podcast biar agak seru gitu, gak cuma reaction doang. Oke, thank you, see you next time.